Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Suyina Aulia Irma, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk membuat modul ajar atau RPP. Karena saya sebagai guru matematika, maka saya membuat modul ajar matematika wajib materi kombinatorika pada kelas 12 SMA. Dengan modul ajar saya sebagai berikut ini. Pada informasi umum meliputi identitas sekolah yang berisi nama penyusun yaitu saya sendiri, nama sekolah, tahun ajaran, jenjang, fase atau kelas, semester, alokasi waktu, domain atau elemen, dan materi atau topik. Dengan materi atau topiknya yaitu aturan perkalian, maka kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah mengerti operasi perkalian dan pembagian bilangan asli maupun pecahan, serta peserta didik mampu menjabarkan kemungkinan dari suatu kejadian. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila, saya menggunakan 4 elemen yaitu bergotong royong, karena di sini saya akan menggunakan pembelajaran berkelompok, kemudian mandiri agar siswa secara mandiri dalam kelompoknya dapat mengerjakan sendiri dengan benar. Kemudian bernalar kritis dengan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kritis dan kreatif. Pada sarana dan prasarananya meliputi laptop, LCD, spidol, penghapus, whiteboard, handphone, kartu berbarcode, solasi, gunting, aplikasi barcode, dan lain-lain. Target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler dengan sampel yang akan saya lakukan pembelajarannya menggunakan kelas 12 penggerak 3. Kemudian, moda pendekatan model dan metode pembelajaran yang digunakan adalah moda pembelajaran tatap muka, pendekatan saintifik, model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen, dan metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, dan turnamen atau permainan. Sumber belajarnya yaitu buku paket matematika kurikulum merdeka penerbit Erlangga dan LKS serta internet. Pada kompetensi inti meliputi tujuan pembelajaran, dan saya telah membuat tujuan pembelajaran menggunakan ABCD. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan perkalian pada kaidah pencacahan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis aturan perkalian pada kaidah pencacahan melalui masalah kontekstual dengan benar. Dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dalam kaidah pencacahan dengan cepat dan tepat. Kemudian, pemahaman bermaknanya meliputi peserta didik dapat mengidentifikasi rumus aturan perkalian secara kritis pada kaidah pencacahan dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis permasalahan kontekstual tentang aturan perkalian untuk mendapatkan solusi yang benar. Dan peserta didik yang dapat menyelesaikan berbagai variasi atau bentuk masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dengan cepat dan tepat. Pada pertanyaan pemantik, saya akan menanyakannya pada perencanaannya ketika melakukan ceramah dengan menggunakan PPTX yang diselipi dengan video. Sehingga ketika menyimak video, saya akan menanyakan tentang apakah kalian pernah mengalami kebingungan dalam memilih pakaian saat akan menghadiri suatu acara? Apakah kamu tersadar bahwa sebenarnya ada beberapa pilihan ketika kamu itu akan memilih sebuah pakaian gitu. Kemudian ketika menyimak video pertama, apa yang bisa kamu pahami? Berapa saja jawabannya? Dan ketika menyimak video kedua, saya akan menghentikan beberapa saat dan menanyakan, bagaimana agar Rara dapat berganti pasangan pakaian agar terlihat berbeda baju yang digunakan setiap harinya. Untuk persiapan pembelajaran, saya mempersiapkan presentasi materi dalam bentuk PPTX tadi,
kemudian menempelkan kartu berbarcode di dalam sudut-sudut kelas. Kemudian checking kelas, sarana dan prasarana LCD, laptop, checking kesiapan peserta didik dalam penggunaan handphone dan aplikasinya. Karena dalam TGT ini saya menggunakan aktivitas turnamen atau permainan menggunakan kartu berbarcode yang akan di-scan oleh peserta didik menggunakan handphonenya, dan kemudian barcode terdiri dari dua jenis, yaitu barcode dengan berisi soal dan barcode dengan berisi jawaban yang saya sebar di sudut-sudut kelas. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan kurang lebih 20 menit dengan orientasinya 5 menit, meliputi berdoa, menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, menanyakan kesiapan belajar. Kemudian apersepsi kurang lebih 5 menit menanyakan apakah ada yang sudah belajar tentang aturan perkalian sebelumnya. Jika sudah, bagaimana aturan perkalian itu? Serta mengaitkan materi sebelumnya tentang kemungkinan suatu kejadian dan yang akan dipelajari. Kemudian motivasi kurang lebih 6 menit dengan saya memberikan ice breaking dan menyampaikan manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemberian acuan kurang lebih 4 menit menyampaikan kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik yang sudah saya jelaskan di atas, dan menyampaikan hasil asesmen diagnostik kognitif berupa pretest pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini hasil asesmen diagnostiknya akan saya gunakan untuk menentukan kelompok dalam turnamen tersebut dengan menggunakan hasil asesmen diagnostik serta gaya belajar dan minat belajar siswa. Kemudian pada inti, kurang lebih 55 menit dengan langkah pertama yaitu menyampaikan tujuan dan menyajikan materi pembelajaran dengan aktivitasnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1, 2, 3 sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian peserta didik diberikan materi dalam bentuk PPTX tadi yang diselipi dengan video tentang aturan perkalian. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai rumus dan contoh soal aturan perkalian. Dan peserta didik dapat mengidentifikasi rumus aturan perkalian untuk digunakan sebagai bekal dalam menyelesaikan permasalahan. Dan peserta didik yang diberikan kalimat pemantik oleh guru yang mengarahkan pada materi atau aturan perkalian sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian, guru memfasilitasi peserta didik yang kurang memahami materi melalui tanya jawab. Dan ketika ada yang bertanya, guru melemparkan pertanyaan kembali ke peserta didik lain untuk dijawab. Jika tidak ada yang menjawab, barulah guru yang menjadi penjawab dari pertanyaan peserta didik tersebut. Pada langkah yang ketiga, yaitu pembentukan kelompok secara heterogen. Pada langkah kedua, mohon maaf. Nah, guru membagi kelompok secara heterogen berdasarkan pemetaan kebutuhan peserta didik pada profil peserta didik tadi, yaitu menggunakan gaya belajar dan kesiapan peserta didik dengan hasil asesmen diagnostik kognitif. Dan kemudian peserta didik dengan diberikan arahan oleh guru untuk melakukan aktivitas membentuk kelompok. Pada kegiatan inti yaitu turnamen, guru memberikan arahan kepada peserta didik mengenai aturan dalam turnamen meliputi terdapat 10 soal yang tersebar di sudut-sudut kelas secara acak berbentuk kartu berisi barcode yang harus di-scan. Nah, untuk kartu soal berbarcode-nya dengan outline warna biru, kemudian barcode jawabannya dengan outline kartu berwarna merah. Soal berisi 3 soal mudah, 5 soal sedang, dan 2 soal HOTS. Kemudian terdapat lembar kertas manila yang ditempel di depan kelas sebagai penentu kelompok tercepat, di mana setiap kelompok yang telah selesai dengan satu pasangan soal dan jawaban wajib dilaporkan kepada guru, dan ketika sudah benar akan diganti dengan bintang untuk ditempelkan di kertas manila di kolom kelompoknya tadi. Kemudian laporan hasil pasangan soal dan jawaban juga harus disertai bukti penjelasan cara mengerjakannya, baik secara lisan atau tulisan. Kemudian, kelompok yang berhasil memasangkan soal dan jawaban tercepat dan benar dengan soal terselesaikannya paling banyak akan menjadi pemenang, dan turnamen ini akan dibatasi dengan waktu.
Pada langkah yang ketiga yaitu penghargaan kelompok, yaitu guru memberikan motivasi intrinsik kepada kelompok terbaik. Guru juga memberikan motivasi dan semangat kepada kelompok lain yang belum mendapatkan hasil maksimal, serta guru memberikan nilai pada masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah soal yang diselesaikan. Pada bagian penutupnya, guru bersama peserta didik menyampaikan refleksi pembelajaran secara singkat. Kemudian guru meminta setiap kelompok untuk membuat rangkuman pembelajaran dalam minimal satu kalimat saja. Rangkuman setiap kelompoknya dikumpulkan dalam sebuah produk dengan memilih berupa rekaman suara, video, atau poster. Dan hasil produk dilengkapi isi berupa nama kelompok, anggota, dan rangkuman pembelajaran. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya, aturan penjumlahan, dan peluang. Nah, kemudian di bagian tindak lanjutnya, yaitu asesmen, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yaitu pengetahuannya menggunakan asesmen kognitif yang sudah dilakukan, kemudian tes melalui kegiatan turnamen dan ulangan harian satu bab. Kemudian pada sikap, yaitu observasi guru di kelas, penilaian teman sebaya, keaktifan tanya jawab, dan ketika dominan dalam kelompok. Kemudian pada keterampilan, yaitu pembuatan hasil produk resum tadi dengan 3 pilihan produk. Pada pengayaan dan remedial, pemberian soal pada pengayaan dengan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian remedialnya yaitu pembimbingan intensif di kelas dan latihan soal atau mengerjakan soal dengan tipe yang sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian refleksinya adalah apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari materi aturan berkalian. Kemudian apakah kalian bisa menyelesaikan permasalahan di turnamen? Apakah materinya mudah dipahami? Apakah pembelajarannya mudah diikuti? Itu. Untuk komponen lampirannya ada 8, yaitu pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil belajar murid, kemudian berdasarkan kesiapan murid, dan berdasarkan minat murid. Selanjutnya asesmen diagnostik kognitif, soal-soalnya, kemudian soal pada kartu berbarcode dan jawabannya, kemudian sampel barcode soal dan pilihan jawaban pada kartu, kemudian rubrik penilaian, dan terakhir rencana remedial dan pengayaan. Dengan ditandatangani dan disahkan oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran yaitu saya. Nah, berikut ini adalah pemetaan murid berdasarkan profil belajar murid atau menggunakan gaya belajar. Nah, dari hasil profil belajar murid menggunakan gaya belajar ini ada beberapa siswa yang memiliki dua tipe gaya belajar. Ini diambil dari hasil menggunakan Aku Pintar, web Aku Pintar. Kemudian di pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil belajar menggunakan hasil asesmen diagnostik kognitif. Kemudian siswa yang memiliki nilai tertinggi akan diambil beberapa orang sebagai tutor sebaya pada kegiatan turnamen di kelompok, akan menjadi tutornya pada kelompok masing-masing. Kemudian pemetaan kebutuhan murid berdasarkan minat murid, yaitu ada minat terhadap pembelajaran yang bagaimana, meliputi ceramah biasa, ceramah dengan PPT, ceramah dengan PPT dan video, permainan dan kelompok. Nah, di sini hasilnya dari 34 siswa terdapat 18 siswa yang memilih ceramah yang menggunakan PPT dan video, kemudian berkelompok dan permainan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan murid, saya menggunakan TGT dengan aktivitas berkelompok. Kemudian asesmen diagnostik kognitifnya, yaitu soal-soalnya seperti ini, 10 soal, dan kunci jawabannya. Kemudian soal pada kartu berbarcode-nya dan jawabannya seperti ini. Kemudian sampel barcode-nya, 1 soal dan 1 jawaban. Dan rubrik penilaiannya meliputi pengetahuan dengan nilai rentang 1 sampai dengan 100. Kemudian nilai sikap dari observasi guru di kelas dengan nilai A sampai dengan D. Kemudian penilaian teman sebaya juga A sampai dengan C.
Untuk keaktifannya menggunakan bintang dan keterampilannya dari hasil produk dengan rubrik sebagai berikut dan penilaian keterampilannya pada rekapannya seperti ini. Dengan kategorinya rata-rata 4 mendapatkan A, rata-rata 3B, rata-rata 2C, dan rata-rata 1D. Dan rencana program perbaikan dan pengayaannya untuk perbaikan, siswa mengerjakan ulang soal turnamen sebagai tugas, yaitu nanti kelompok yang tidak menang. Selanjutnya pengayaannya yaitu 2 soal HOTS. Nah, demikian hasil dari modul yang saya buat. Ada beberapa di sini yang pengaturannya masih bergeser nggih Bapak Ibu karena eh, ketika di PDF kan menjadi seperti ini. Nah, ini nggak usah khawatir nih, cuman kesalahan edit saja. Nah, semoga modul ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.